Ada rumah-rumah yang menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Mereka menyimpan bisikan, rintihan dari jiwa-jiwa yang tak pernah pergi, terperangkap, terawetkan dalam keheningan yang abadi. Bersiaplah, karena kali ini kau akan melihat apa yang terjadi ketika seni bertemu kengerian yang sesungguhnya. Dan kau akan bertanya, apakah kau yang berikutnya? Arga, seorang sejarawan seni berusia akhir 20-an dengan kegemaran aneh pada objek-objek macabre dan terlarang, menatap rumah kolonial di depannya. Bangunan tua itu menjulang angkuh di tengah rimbun pepohonan di pinggir kota Surabaya, tampak kusam namun memancarkan aura misteri yang memikat. Rumah ini, menurut catatan lelang, adalah bekas sanatorium untuk pasien dengan gangguan mental parah di awal abad ke-20 yang tutup mendadak setelah serangkaian insiden tak jelas. Rumor tentang eksperimen gelap yang pernah terjadi di dalamnya adalah alasan utama Arga tertarik membelinya dengan harga miring. Ia selalu percaya ada keindahan tersendiri dalam kegelapan yang tersembunyi. Kunci berkarat yang dipegangnya terasa dingin di telapak tangan. Begitu pintu kayu jati besar terbuka, bau apak, lumut, dan sesuatu yang amis namun samar menyeruak menyambutnya. Debu tebal menyelimuti setiap sudut dan sarang laba-laba raksasa menghiasi langit-langit tinggi. Arga berjalan perlahan, senter di tangannya menyapu koridor-koridor panjang yang remang. Ada energi aneh di sana, semacam kesunyian yang mencekam, seolah dinding-dinding itu menyerap setiap suara dan menahannya. Di beberapa bagian dinding, ia melihat goresan-goresan samar yang mirip cakaran atau tulisan yang sulit diuraikan, mungkin peninggalan dari para penghuni lamanya. Ia juga melihat noda-noda kecoklatan di lantai yang entah mengapa terasa terlalu gelap untuk sekadar noda air atau lumpur. Tujuannya malam itu adalah mencari ruang bawah tanah. Desas-desus tentang sanatorium ini menyebut adanya praktik-praktik medis yang tak lazim, bahkan di luar batas kemanusiaan. Ia berharap menemukan catatan, peralatan, atau setidaknya petunjuk tentang mengapa tempat ini ditutup begitu tiba-tiba. Setelah mencari selama hampir 1 jam, ia menemukan pintu jebakan tersembunyi di balik lemari buku tua di ruang baca. Pintu itu mengarah ke tangga sempit yang menurun curam ke kegelapan. Udara di bawah sana terasa jauh lebih dingin, lembab, dan berbau besi tua yang pekat. Senter Arga menyorot ke sebuah lorong sempit yang berakhir di sebuah pintu baja berkarat. Gemboknya sudah rapuh, mudah dipatahkan. Di balik pintu itu, Arga menemukan sebuah ruangan yang jauh lebih luas dari dugaannya. Ruangan itu hampir kosong, kecuali deretan rak-rak kayu jati tua yang memenuhi dinding. Rak-rak itu diselimuti kain-kain putih yang sudah menguning dan lusuh, seolah menyembunyikan sesuatu yang sudah lama tidak disentuh. Kain-kain itu terasa berat dan ada tekstur aneh di baliknya. Arga melangkah lebih dekat, jantungnya berdebar bukan karena takut, melainkan karena rasa penasaran yang menggebu. Ia menarik salah satu kain. Di baliknya bukan barang antik atau peralatan medis, melainkan sebuah patung berukuran manusia. Patung itu terbuat dari bahan yang aneh, tidak seperti marmer atau kayu. Permukaannya tampak pucat dengan urat-urat samar dan tekstur yang sangat mirip kulit. Mata patung itu kosong, namun ekspresinya membeku dalam penderitaan yang tak terlukiskan. Arga terpaku. Ia telah melihat banyak patung seni rupa ekstrem, tetapi yang ini berbeda. Ada detail anatomi yang terlalu sempurna, terlalu hidup, bahkan nyaris menjiwai. Bentuknya pun tidak simetris, layaknya pahatan biasa, melainkan sedikit meliuk, seolah membeku di tengah gerakan menyakitkan. Ia
menyentuh patung itu. Permukaannya dingin, namun ada tekstur seperti kulit kering yang gatal di bawah jarinya. Bau apak yang samar kini bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, sesuatu yang terasa familiar, namun ia tak bisa langsung mengidentifikasinya. Rasa penasaran Arga semakin besar, bercampur dengan sedikit kegelisahan yang mulai merayap di punggungnya. Ia mulai membuka kain-kain lainnya satu persatu. Setiap kain menyingkap patung yang serupa, namun dengan pose dan ekspresi penderitaan yang berbeda-beda. Beberapa dalam posisi berlutut, memohon, yang lain meringkuk ketakutan, dan ada pula yang tampak seolah berteriak tanpa suara. Koleksi itu sangat banyak, memenuhi setiap rak di ruangan tersebut. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Siapa perajin yang mampu menciptakan karya sehoror dan asbestos ini? Dan mengapa ia menyembunyikannya di ruang bawah tanah sanatorium yang dilupakan? Malam itu, di antara ratusan patung bisu yang menatapnya, Arga merasa bukan hanya menemukan koleksi seni, tetapi sebuah rahasia yang jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa hari setelah penemuan mengejutkan di ruang bawah tanah, Arga kembali ke sana. Cahaya senter kini digantikan oleh beberapa lampu portabel yang ia bawa, menerangi ruangan patung-patung yang sebelumnya remang. Di tengah ruangan teronggok sebuah meja kayu usang dengan laci terkunci. Dengan sedikit paksaan, Arga berhasil membukanya. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan buku harian tua yang terikat dengan tali kulit yang rapuh, sebuah pena bulu, dan botol tinta kering. Tangannya gemetar saat mengambil buku harian pertama. Sampulnya bertuliskan catatan Dr. R. Suryo, Sanatorium Harapan Baru. Arga terkejut. Dr. Suryo adalah dokter kepala sanatorium ini yang namanya sedikit dikenal dalam sejarah medis lokal karena kontroversi. Arga mulai membaca. Tulisan tangan Dr. Suryo rapi, namun isi catatannya semakin lama semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Buku harian itu dimulai dengan ambisi Dr. Suryo untuk mengabadikan jiwa-jiwa yang paling murni dalam penderitaan. Ia percaya bahwa jiwa-jiwa yang menderita penyakit mental memiliki esensi spiritual yang unik yang jika ditangkap pada saat puncaknya dapat menjadi manifestasi seni yang abadi. Dr. Suryo sering mencatat frustrasinya terhadap kegagalan metode pengobatan konvensional pada pasien-pasiennya yang paling parah. Ia mulai mencari metode alternatif yang ia sebut sebagai terapi keabadian. Bab-bab awal buku harian itu menggambarkan eksperimen awal yang mengerikan. Dr. Suryo mengawali dengan menggunakan hewan-hewan kecil yang sakit, mencoba mengawetkan mereka dalam pose-pose tertentu saat mereka sekarat dengan ramuan kimia dan teknik pengeringan aneh yang ia kembangkan sendiri. Ia mencatat keberhasilan yang bervariasi, namun ia merasa esensi yang ia cari belum tertangkap. Lalu, catatannya mulai beralih ke pasien manusia. Awalnya, ia menggunakan jenazah pasien yang meninggal karena penyakit, tetapi ia merasa jiwa mereka sudah pergi. Dr. Suryo terobsesi dengan gagasan menangkap esensi penderitaan saat itu terjadi. Ia mulai melakukan eksperimen pada pasien yang masih hidup, terutama mereka yang dianggap tidak dapat disembuhkan dan tidak memiliki keluarga yang peduli. Ia merinci bagaimana ia memberikan semacam penenang yang membuat tubuh pasien lumpuh, namun kesadaran mereka tetap utuh sehingga ia bisa mengamati dan mengabadikan ekspresi penderitaan mereka secara sempurna. Arga membaca dengan napas tertahan. Dr. Suryo menjelaskan proses detailnya. Patung-patung itu ternyata bukan terbuat dari tanah liat atau porselen biasa. Ia menggunakan campuran ramuan pengawet kuno dari berbagai budaya
dicampur dengan jaringan organik dan bahan kimia tertentu untuk menciptakan cangkang yang akan membekukan tubuh pasien dalam kondisi hidup yang terdistorsi. Kulit patung yang Arga sentuh adalah kulit asli yang telah melalui proses pengawetan yang mengerikan. Urat-urat samar yang Arga lihat adalah pembuluh darah yang membeku. Mata kosong itu adalah mata asli, kini tak bernyawa, namun masih memancarkan gema dari penderitaan terakhir. Dr. Suryo bahkan menjelaskan bagaimana ia memposisikan setiap pasien secara hati-hati agar pesan penderitaan mereka tersampaikan secara artistik. Ia menyebut patung-patung itu sebagai koleksi sunyinya karena mereka abadi dalam bisikan tanpa suara. Catatan terakhir di buku harian itu sangat singkat. Koleksi telah selesai, jiwa-jiwa ini abadi. Kini giliran saya untuk bergabung dengan mereka dalam keabadian. Seni adalah pengorbanan. Arga menjatuhkan buku harian itu. Aroma anyir yang samar kini terasa lebih pekat di hidungnya. Ia menoleh ke patung-patung di sekelilingnya. Mereka tidak lagi hanya tampak realistis. Mereka adalah manusia. Manusia yang jiwanya terperangkap, membeku dalam penderitaan abadi, menatapnya dengan mata kosong yang kini terasa penuh tuduhan. Rasa kagumnya telah lenyap, digantikan oleh kengerian yang murni. Ia tidak lagi sendirian di ruangan itu. Ratusan pasang mata mati itu kini terasa seperti menatap langsung ke jiwanya. Sejak membaca buku harian Dr. Suryo, hidup Arga berubah total. Ia tidak bisa lagi melihat patung-patung di ruang bawah tanah sebagai karya seni. Mereka adalah kuburan hidup, penjara bagi jiwa-jiwa yang disiksa. Aroma anyir yang sebelumnya samar kini terasa menusuk hidungnya dimanapun ia berada di rumah itu, seolah melekat pada pori-porinya. Ia mencoba membersihkan rumah, membuka jendela lebar-lebar, tetapi bau itu tetap ada, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Arga mulai mengalami gangguan tidur yang parah. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan samar yang merambat dari bawah lantai. Bisikan itu tidak jelas, seperti gumaman yang tercekik atau ratapan yang tertahan. Awalnya, ia mengira itu hanya efek sugesti dari buku harian yang dibacanya. Namun, bisikan itu semakin jelas, membentuk pola, seolah mereka mencoba mengatakan sesuatu. Terkadang, ia bisa menangkap satu atau dua kata. Bebaskan kami, dingin, sakit. Yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi di siang hari. Ketika ia mengunjungi ruang bawah tanah, ia mulai memperhatikan perubahan halus pada patung-patung itu. Sebuah patung yang kemarin tangannya tertekuk, kini terlihat sedikit terentang. Sebuah kepala yang menunduk, kini sedikit terangkat. Mata-mata kosong itu kadang terasa seperti menatapnya langsung, mengikuti gerakannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi optik atau kelelahan. Ia bahkan mencoba menandai posisi patung dengan spidol di lantai, hanya untuk menemukan keesokan harinya bahwa tanda itu tidak lagi sesuai dengan posisi patung. Mereka bergerak, perlahan, nyaris tak terlihat, namun pasti. Suatu sore, saat Arga sedang mengamati salah satu patung wanita muda dengan ekspresi terkejut, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menjerit. Setetes air mata, seolah baru saja terbentuk, menetes dari mata patung itu dan mengalir perlahan di pipinya yang kaku. Air mata itu, yang seharusnya mustahil, berkilauan di bawah cahaya lampu. Arga mundur, terhuyung-huyung. Ketakutan yang sesungguhnya mulai mencengkeramnya. Patung-patung ini hidup, atau lebih tepatnya, jiwa-jiwa di dalamnya masih terjebak, masih merasakan, dan masih berinteraksi dengan dunia luar. Ia mencoba mencari cara untuk melepaskan mereka. Ia membaca ulang buku harian Dr. Suryo berkali-kali mencari petunjuk tentang bagaimana membatalkan proses pengawetan,
atau setidaknya membebaskan jiwa-jiwa itu. Namun, Doktor, Suryo hanya menulis tentang keabadian, tidak pernah tentang pembebasan. Dalam keputusasaannya, Arga bahkan mencoba berbicara dengan patung-patung itu. "Apa yang kalian inginkan? Bagaimana aku bisa membantu?" tanyanya. Suaranya bergetar. Responnya bukanlah kata-kata, melainkan peningkatan intensitas bisikan dan gerakan. Malam itu, bisikan-bisikan di dinding bukan lagi samar. Mereka menjadi paduan suara rintihan dan erangan, seolah ratusan suara terjebak di antara lapisan dinding, berteriak tanpa henti. Arga bahkan mulai merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada banyak tangan tak kasat mata yang menyentuh kulitnya. Ia tidak bisa lagi tidur di kamar tidurnya. Ia terpaksa tidur di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Namun, bahkan di sana, ia bisa merasakan kehadiran mereka, tekanan yang tak terlihat dari ratusan jiwa yang terperangkap, memohon pembebasan. Ketakutan itu mulai menggerogoti kewarasannya. Ia mulai melihat bayangan bergerak di sudut matanya, mencium bau anyir di mana-mana, dan merasa tidak pernah sendirian. Setiap detik, ia merasa diawasi oleh ribuan mata kosong dari bawah tanah. Arga tahu ia harus melakukan sesuatu. Jika tidak, ia akan gila, atau lebih buruk, ia akan menjadi koleksi berikutnya bagi rumah ini. Setelah berminggu-minggu dihantui oleh bisikan dan gerakan patung, Arga mulai kehabisan akal. Kondisi fisiknya menurun drastis, matanya cekung, dan ia selalu terlihat ketakutan. Ia memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mencoba menghubungi beberapa paranormal dan ahli spiritual, menjelaskan situasinya secara samar. Namun, tak ada yang benar-benar percaya atau berani datang ke rumah itu. Mereka semua hanya menyarankan ritual pembersihan standar yang ia tahu tidak akan mempan untuk kengerian semacam ini. Dalam keputusasaan, Arga kembali ke ruang bawah tanah, mencoba sekali lagi berkomunikasi dengan patung-patung itu. "Aku ingin membantu kalian. Apa yang harus kulakukan?" Suaranya pecah. Tiba-tiba, salah satu patung wanita di barisan depan yang selalu menatap kosong ke depannya perlahan mengubah posisinya. Kepalanya menoleh sedikit ke arahnya, dan jari telunjuknya yang kaku terangkat menunjuk ke sebuah sudut gelap di ruangan. Arga merinding, namun rasa putus asa lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mengikuti petunjuk itu. Di sudut yang ditunjuk tersembunyi sebuah lemari kayu kecil yang dulunya mungkin digunakan untuk menyimpan peralatan medis. Di dalamnya, Arga menemukan gulungan perkamen yang sudah menguning, terikat dengan tali usang. Di perkamen itu, tertulis dalam aksara kuno yang samar-samar, ia kenali dari risetnya tentang ritual-ritual kuno di Jawa Timur. Gulungan itu adalah sebuah ritual pengorbanan, bukan untuk membebaskan jiwa-jiwa, melainkan untuk memurnikan mereka agar bisa bersemayam selamanya, dan untuk menarik jiwa baru ke dalam koleksi. Ada gambar-gambar simbolik yang menggambarkan proses yang serupa dengan pengawetan Dr. Suryo, namun dengan penekanan pada cairan khusus dan penerima sukarela. Di bagian bawah perkamen ada sebuah catatan tangan Dr. Suryo yang baru Arga temukan. Pemurnian adalah jalan menuju keabadian yang sempurna. Ia membutuhkan persembahan yang tulus, dan takdir selalu memilih penerus. Arga merasa mual. Apakah ini cara untuk membebaskan mereka? Atau justru cara untuk mengikatnya lebih dalam? Ia mulai berpikir secara logis. Jika ritual ini bisa mengikat jiwa, mungkinkah ada kebalikannya? Ia menghabiskan hari-hari berikutnya, terkunci di kamarnya, meneliti aksara kuno itu, membandingkannya dengan catatan-catatan lain yang ia miliki tentang ritual kuno dan spiritualisme ekstrem. Sementara itu, kengerian di rumah semakin memuncak.
Bisikan-bisikan dari patung kini tidak hanya terdengar, tetapi juga terasa berada di dalam kepalanya, seperti suara-suara yang bergema di dalam tengkoraknya. Ia mulai melihat penampakan-penampakan yang lebih jelas. Bayangan-bayangan bergerak cepat di koridor, kilasan sosok-sosok kurus berbalut kain putih, dan terkadang ia akan merasa seseorang menyentuh bahunya dengan jemari dingin yang kaku. Suatu malam, Arga terbangun dengan jeritan. Ia mendapati dirinya berdiri di tengah ruang bawah tanah, di antara ratusan patung. Tubuhnya bergerak sendiri, seolah dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Ia tidak mengingat bagaimana ia sampai di sana. Di depan salah satu patung anak-anak, sebuah ember kecil berisi cairan kental berwarna merah gelap telah muncul. Aroma manis yang memabukkan namun memuakan menusuk hidungnya. Itu adalah cairan yang disebutkan dalam perkamen, cairan keabadian. Sebuah suara, kali ini jelas dan bergema dari setiap patung secara bersamaan, berbisik di telinganya. "Bergabunglah Arga, jadilah bagian dari kami. Rasakan keabadian sunyi, penerus selalu dibutuhkan. Kami menunggumu." Arga tahu ini bukan lagi tentang membebaskan mereka. Mereka ingin dia menjadi salah satu dari koleksi sunyi sang perajin. Ini adalah undangan untuk bergabung. Ia harus lari sebelum obsesi gelapnya mengikatnya selamanya. Kepanikan menguasai Arga. Ia tahu ia harus keluar dari rumah ini segera. Ia berlari ke atas, mencoba meraih kunci mobilnya, tas ranselnya, apapun yang bisa ia bawa. Tapi setiap langkahnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Dinding-dinding rumah terasa semakin menyempit, bayangan-bayangan semakin pekat, dan bisikan-bisikan yang tadinya hanya di telinga kini terdengar dari setiap sudut ruangan, seperti ribuan suara yang meratapi takdir mereka. Saat Arga melewati koridor utama, ia melihat pantulan dirinya di sebuah cermin tua yang tergantung di dinding. Namun, pantulan itu bukan dirinya. Itu adalah sosok yang membusuk dengan mata cekung dan senyum kaku yang mirip dengan ekspresi patung-patung di bawah. Wajahnya pucat pasi dan ada retakan samar di kulitnya, seolah ia sendiri perlahan berubah menjadi porselen. Arga menjerit dan menghantam cermin itu hingga pecah. Namun, pecahan-pecahan cermin itu memantulkan lebih banyak lagi wajah membusuk itu mengelilinginya. Ia berhasil mencapai pintu depan, namun pintunya terkunci rapat dari dalam. Ia mencoba memutar kenop, menariknya, bahkan menendangnya, tapi pintu itu seolah menyatu dengan kusennya. Suara tawa samar dan dingin mulai terdengar dari dalam dinding, seolah mengejek usahanya yang sia-sia. Ia terperangkap. Arga kembali ke ruang tamu, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mencari cara lain untuk keluar. Jendela terkunci rapat dengan jeruji besi kuno yang mustahil dibongkar. Ia merasa terpojok. Lalu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan hanya dari udara, tapi dari dalam dirinya sendiri. Tangannya terasa kaku, jari-jarinya dingin seperti es. Ia menatap telapak tangannya. Perlahan, kulitnya mulai memucat. Urat-urat samar kebiruan mulai terlihat, seperti pembuluh darah yang membeku. Itu adalah awal dari proses pengawetan yang dokter Suryo deskripsikan. Ia sedang diubah. Dari tangga, terdengar suara langkah kaki yang pelan dan menyeret. Bukan langkah kaki manusia, melainkan suara gesekan kaku, seperti tubuh yang diseret di lantai kayu. Arga menoleh. Dari kegelapan tangga, muncul sebuah siluet tinggi dan kurus, perlahan menuruni anak tangga. Itu bukan salah satu patung. Itu adalah Dr. Suryo. Sosoknya tampak kaku, kulitnya pucat seperti patung, dengan mata yang cekung dan senyum yang mengerikan. Ia memegang pena bulu di satu tangan dan sebotol tinta merah gelap di tangan lainnya.
Kau datang, suara dokter. Suryo serak seperti gesekan batu. Sudah lama aku menunggu penerus yang tepat, seseorang dengan jiwa yang memahami keindahan penderitaan. Ia melangkah mendekat, setiap langkahnya menghasilkan bunyi gesekan yang menyeramkan. Koleksi ini belum lengkap. Ada satu tempat kosong di sampingku. Untukmu, Arga. Arga mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya semakin kaku. Ia berusaha bergerak, melarikan diri, tapi kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. Ia melihat jarinya. Retakan-retakan halus mulai muncul di sana, seperti retakan pada porselen. Proses itu semakin cepat. "Jangan takut," bisik dokter. Suryo kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. "Ini adalah keabadian. Kau akan menjadi bagian dari seni. Bisikan mereka akan menjadi milikmu, dan kau akan menjadi sunyi selamanya." Arga memejamkan mata, merasakan hawa dingin merasuk ke tulangnya dan sentuhan jemari dingin yang kaku di pipinya. Ia tahu ia tidak bisa lari. Ia akan menjadi karya seni terakhir dalam koleksi sunyi sang perajin, terjebak dalam jeratan keabadian yang paling mengerikan. Kegelapan menelan Arga. Ketika ia kembali membuka matanya, semuanya terasa berbeda. Penglihatannya lebih tajam, namun dunia di sekelilingnya tampak kaku dan bisu. Ia mencoba berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa dingin, berat, dan tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa melihat. Arga menyadari bahwa ia kini berdiri di tengah ruang bawah tanah. Ia melihat ratusan patung di sekelilingnya, menatapnya dengan mata kosong yang sama, persis dengannya. Di sampingnya berdiri patung Doktor. Suryo dengan senyum kaku yang mengerikan menatap lurus ke depan. Arga kini telah menjadi bagian dari koleksi sunyi sang perajin. Ia merasakan kehadiran ribuan bisikan, bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Bisikan-bisikan itu adalah suara-suara para pasien, para korban dokter. Suryo yang kini berbagi wadah yang sama dengannya. Mereka meratap, menjerit tanpa suara, terjebak dalam penderitaan abadi. Arga kini bisa merasakan setiap sakit, setiap ketakutan, dan setiap keputusasaan yang pernah dialami oleh setiap jiwa yang terperangkap dalam patung-patung itu. Itu adalah siksaan yang tak berujung, karena ia tak bisa berteriak, tak bisa bergerak, hanya bisa merasakan dan melihat. Beberapa waktu kemudian, pintu baja di ruang bawah tanah terbuka. Cahaya senter menyapu ruangan. Arga melihat siluet seorang pria muda yang tertarik dengan sejarah gelap dan barang antik. Pria itu tampak bersemangat, penasaran, persis seperti dirinya dulu. Pria itu menemukan buku harian doktor. Suryo membacanya dan matanya membelalak kaget, lalu berbinar dengan rasa ingin tahu yang tak sehat. Arga ingin berteriak, memperingatkan pria itu, tapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa menatap dengan mata kosong, yang kini juga memancarkan gema penderitaan yang sama dengan patung-patung lainnya. Ia melihat pria itu mendekati patung-patung, menyentuh mereka, sama seperti yang Arga lakukan dulu. Pria itu bahkan menemukan gulungan perkamen tentang ritual pengorbanan. Arga merasakan sensasi aneh. Ada sedikit kelegaan dalam penderitaannya. Dr. Suryo tidak salah. Koleksi ini memang abadi, dan ia tidak lagi sendirian. Malam-malam pun berlalu. Arga yang kini hanya sebuah patung, merasakan siklus bisikan dan rintihan yang tak pernah berhenti dari dalam dirinya. Ia melihat pria baru itu, penerusnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang sama. Kurang tidur, mata cekung, dan senyum yang perlahan menjadi kaku. Aroma anyir yang dulu hanya mengganggu Arga, kini juga menyelimuti pria itu. Arga tahu, tak lama lagi akan ada patung baru di sebelah doktor. Suryo mengisi kekosongan yang ia tinggalkan.
Pada suatu malam yang pekat, Arga merasakan getaran kuat di seluruh tubuh patungnya. Ia melihat pintu baja itu kembali terbuka. Sebuah senter menyala. Pria baru itu dengan mata merah menyala dan senyum yang membeku berdiri di ambang pintu menyeret sebuah tubuh. Tubuh itu milik seorang wanita muda yang berteriak tanpa suara. Pria itu yang kini sepenuhnya dikendalikan menyeret wanita itu ke tengah ruangan, ke arah tempat yang tadinya kosong di sebelah patung Arga. Arga menyaksikan dengan kengerian yang tak bisa ia ungkapkan. Proses itu dimulai lagi. Ia merasakan jiwa wanita itu berjuang, berteriak dalam bisikan senyap, sama seperti yang ia alami. Dan Arga, yang kini adalah bagian dari koleksi, hanya bisa merasakan, mendengar bisikan-bisikan baru yang bergabung dengannya, selamanya terperangkap dalam seni abadi yang tak bersuara. Kisah ini nyata, bukan hanya tentang sebuah rumah angker, tetapi tentang kegelapan yang bisa tumbuh dari obsesi manusia, dan bagaimana jiwa bisa terjebak selamanya, menjadi bagian dari koleksi yang tak terlihat. Karena bahkan di sudut kota yang paling ramai sekalipun, ada rumah-rumah tua yang menyimpan rahasia, menunggu penerus yang cukup berani atau cukup naif untuk membuka laci ke-15 yang tersembunyi. Kisah koleksi sunyi sang prajin telah berakhir, namun ketakutan yang ditinggalkannya mungkin baru dimulai. Karena di luar sana, di antara kita, mungkin ada sosok-sosok yang terobsesi dengan seni yang tak lazim. Mereka yang melihat keindahan dalam penderitaan dan keabadian dalam jiwa yang terperangkap. Jadi, ketika kau melihat patung yang terlalu hidup atau mendengar bisikan dari balik dinding yang sunyi, ingatlah kisah ini dan tanyakan pada dirimu, apakah kau akan menjadi penerus berikutnya? Atau sudahkah kau menjadi bagian dari koleksi yang tak terlihat?